Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Septrianto. Untuk NIM 414191101115. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul saya, yaitu perancangan jaringan fiber to the home atau FTTH berbasis CWDM pada STO Pasar Minggu Jakarta. Sebelumnya saya jelaskan apa itu CWDM. CWDM itu merupakan teknologi jaringan fiber optik yang bisa digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal optik ke dalam sebuah kabel serat optik fisik menggunakan beberapa wavelength atau panjang gelombang. Lebih dari 18 panjang gelombang dapat dikirimkan menggunakan CWDM. Sistem CWDM merupakan alternatif yang dapat dipilih pada sistem jaringan jarak dekat. Lalu untuk komponen perangkat FTTH sendiri, FTTH merupakan suatu penghantar informasi berupa gelombang cahaya dari pusat penyedia atau provider ke kawasan pengguna dengan menggunakan serat optik sebagai medium penghantar. Perkembangan teknologi ini tidak lepas dari kemajuan perkembangan teknologi serat optik yang dapat menggantikan penggunaan kabel tembaga dengan kelengkapannya dalam menyediakan layanan triple play, suara, data, dan video. Untuk transmisi informasi menggunakan teknologi FTTH ini dapat menghemat biaya, baik dari segi instalasi maupun pemeliharaan dibandingkan dengan kabel tembaga. Kemampuan lebih dari serat optik lainnya adalah pengalokasian bandwidth yang lebih besar dapat diatur sesuai kebutuhan dibandingkan dengan kabel tembaga. Ini ada perhitungan untuk jarak ONT terdekat. Di sini downstreamnya L totalnya didapatkan di angka 19,946 dB. Terus ada daya yang diterima untuk ini didapat minus 26,946 dBm. Untuk margin didapat 1054 dBm. Nah, ini perhitungan untuk jarak ONT terjauh. Jarak OLT dan ONT diperoleh 5000 meter dengan jarak OLT ODC 2700 meter dan ODC ke ODP 2225 meter dan ODP ONT 75 meter. Di sini downstreamnya L totalnya didapat 21,45 dBm. Untuk daya yang diterima adalah minus 28,45 dBm. Lalu marginnya minus 0,45 dBm. Nah, di sini ada perbandingan perhitungan dan standar ITU downstream 1271 ODP terdekat. Di sini ada pelanggan terdekat, parameternya power link budget, rise time budget, bit error rate-nya. Di sini parameter perhitungan simulasi dan standar ITU. Untuk power link budgetnya perhitungannya minus 26,946 dBm. Lalu simulasinya didapat minus 26,71 dBm. Lalu untuk standar ITU nya minus 28 dBm. Lalu untuk rise time budget didapat perhitungannya yaitu 0,1801 ns. Lalu untuk simulasinya didapat 0,2560 ns. Untuk standar ITU nya yaitu 0,28 ns. Untuk bit error rate nya perhitungannya didapat 4,1548 kali 10 pangkat min 10. Untuk simulasinya 6,7569 dikali 10 pangkat min 8.
Nah, ini ada kesimpulannya. Berdasarkan perhitungan kelayakan untuk power link budget downstream dengan panjang gelombang 1271 nanometer untuk jarak ONT terdekat didapatkan redaman 19,946 dB dengan nilai PRX didapatkan minus 26,946 dBm, dan untuk ONT terjauh didapatkan redaman 21,45 dB dengan nilai PRX yaitu minus 28,45 dBm. Sedangkan dari hasil simulasi pada OptiSystem didapat redaman untuk ONT sebesar minus 26,717 dBm dan untuk ONT terjauh sebesar minus 27,015 dBm. Nah, angka-angka tadi masih dalam berada standar dalam yang ditetapkan ITU TG625D yaitu sebesar minus 28 dBm. Lalu perhitungan kelayakan untuk resting budget downstreamnya dengan panjang gelombang 1271 nanometer dan pengkodena NRZ untuk jarak ONT terdekat dan terjauh didapat nilai batas waktu sebesar 0,1801 ns, sedangkan hasil simulasi pada OptiSystem didapatkan nilai batas waktu untuk jarak ONT terdekat dan terjauh sebesar 0,2560 ns. Hal ini masih berada dalam standar ITU ya, yang tidak melebihi 70% dari satu periode bit NRZ yaitu 0,28 nm. Lalu untuk analisa bit error rate-nya atau BER dalam perhitungan downstream dengan panjang gelombang 1271 nm untuk ONT terdekat didapatkan 4,18521 dikali 10 pangkat min 10, dan untuk ONT terjauh didapatkan 2,6986 dikali 10 pangkat min 9. Sedangkan hasil dari simulasi OptiSystem didapatkan bit error rate untuk ONT terdekat yaitu sebesar 6,7569 dikali 10 pangkat min 8 dBm, untuk ONT terjauh sebesar 6,100 kali 10 pangkat 8 min 8 dBm. Hal ini masih berada dalam standar yang ditetapkan ITU sebesar min 10 pangkat min 9. Dan untuk dari perhitungan yang dapat diketahui bahwa teknologi CWDM ini optimal digunakan pada jaringan FTTH. Jaringan teknologi ini memerlukan penggelaran kabel baru. Jangan memanfaatkan kabel existing, biaya yang ditimbulkan lebih rendah, namun meningkatkan kapasitas bandwidth hingga mencapai 1, gigabit per second. Sekian presentasi judul saya untuk mata kuliah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.